Haleluya, puji Tuhan. Sebuah anugerah bisa kembali di tempat ini untuk melayani gereja Tuhan. Jadi bukan gereja rock, gerejanya Tuhan. Ya kan? Rock itu cuma wadah. Jadi nama Yesus harus lebih besar dari nama gereja rock ataupun nama gembala senior atau siapapun juga yang ada di tempat ini. Nama Yesus harus ditinggikan kan? Tadi sudah meninggikan nama Tuhan Yesus. Semua yang ada di sini untuk memfasilitasi, membuat kita bertumbuh. Pemimpin-pemimpin yang ada yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, harus kita doakan tetap, harus kita mau ngomong memanfaatkan kan tidak enak ya. Maksudnya ya kita harus mendekat untuk bisa mendapat sesuatu. Bagaimanapun juga Tuhan pakai mereka juga untuk pertumbuhan iman kita. Nah hari ini kita akan, ya karena kita ini kerajaan, kita rock, kita akan membahas salah satu di bagian itu nanti saya akan memasukkan misi gereja rock, ayo jangan sampai lupa loh, tak usir keluar. Ya, apa misi gereja lokal yang Tuhan percayakan kepada kita dalam keluarga besar rock? Salah satu aja yang bagian depan, paling depan adalah exalting the Lord. Meninggikan Tuhan, memuliakan Tuhan. Hafal enggak? Hafal ya? Awas enggak hafal deh. Ya, Andre paling hafal ya. Nah ada pertanyaan ya, meninggikan Tuhan. Mengapa kita perlu meninggikan Tuhan yang sudah tinggi? Lawang itu sudah tinggi kok perlu ditinggikan? Tidak perlu. Betul ya, itu pertanyaan pertama. Dan pertanyaan kedua adalah bagaimana kita meninggikan Tuhan yang sudah tinggi? Gimana caranya? Atau boleh dirubah lagi pertanyaan ya, ditambahin sedikit atau dirubah sedikit. Bagaimana mengapa kita memuliakan Tuhan yang sudah mulia? Wong sudah mulia kok, gak perlu dimuliakan ya. Ya, dan bagaimana kita memuliakan Tuhan yang sudah mulia, gimana caranya? Nah, berat ya, ya itu permainan bapak-bapak sih sebenarnya, cuma mau balik-balik gitu. Ya, nah itu yang kita bahas hari ini. Nah karena kalau enggak, kita bingung nanti, memuliakan Tuhan, meninggikan Tuhan, gimana caranya? Apakah Tuhan itu megalomania, ya NPD, apa Tuhan itu ya anak-anak sekarang lebih tahu itu ya. Apakah Tuhan itu seperti itu? Dia punya NPD, ya. Bahkan ada yang baru HPD. Ya. Apakah Tuhan seperti itu? Haus pujian kita, egosentris, ya, megalomania dan sebagainya. Apakah Tuhan butuh pujian kita supaya kita ditinggikan, supaya Tuhan dimuliakan, supaya Tuhan ditinggikan? Nah itu mungkin pertanyaan yang perlu diskusikan sebelum saya nanti menyampaikan firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan saya sampaikan sesuai dengan tema exalting the lowly ya, itu dari nyanyian pujian Maria yang meninggikan Tuhan. Nah, kenapa? Nah, itu nanti di dalam nyanyian Maria itu Magnificat ya, itu ada beberapa yang bisa kita pelajari hari ini. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Oke. Sudah selesai, enak sekali di sini ya. Diskusi ya, gimana ini? Langsung? Sudah langsung tahu gitu. Ini memang kingdom, kita beda sama yang ada di situ. Wah, langsung kan ini teknologi luar biasa, langsung dirubah. Ya. Bersama komselnya katanya, sudah tahu berarti langsung mengatur dirinya sendiri. Oke, bisa langsung bersama komselnya dan kita akan berdiskusi kurang lebih 15 minutes ya. Nah ikut ya, 15 menit. Kak Diki dan Kak Angel bisa ikut yang ini boleh. Oke, 15 menit. 15 menit dan kita akan diskusi presentasi sama-sama nanti ya. Thank you guys. Kita akan sama-sama sambut dari kafe Kakak Karen. Silakan Kak Karen. Yes. Kafe. Cek, oke. Saya mewakili dari kafe
ini rangkuman dari kita semua ya. Jadi kenapa kita meninggikan atau memuliakan Tuhan? Padahal Tuhan kan sudah tinggi atau mulia. Jawabannya adalah kita itu meninggikan Tuhan soalnya bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan. Nah, bagaimana nih kita meninggikan Tuhan yang sudah tinggi? Menurut kami, meninggikan Tuhan yang sudah tinggi adalah dengan merendahkan diri, mengosongkan diri, dan meletakkan segala berhala kita. Nah, aplikasinya seperti apa? Aplikasinya adalah mengosongkan diri. Ada di ayat Yohanes 3:30. Itu tentang Tuhan, biar Tuhan itu semakin besar, tapi kita semakin kecil. Jadi biar kita terhisap dalam cerita besarnya Tuhan gitu. Agar Tuhan menyatakan dirinya lewat perenungan firman. Thank you. Oke. Wow. Ini Adriano pasti bangga banget. Mana Adriano? Gak ada. Oh, nyiapin cincin ini habis ini. Sekarang. Dah. Sekarang. Oke, thank you Karen. Thank you. Selanjutnya dari Batako, Kakak Dante. Lewat. Aduh. Orang kok gimmick toh. Iya, maaf ya. Silakan. Oke, dari Batako. Pertanyaan yang pertama, kenapa kok misalkan ada tulisannya ya. Kenapa kok akhirnya kita meninggikan Tuhan padahal Tuhan itu sudah tinggi gitu ya. Jawabannya adalah ya karena kita sadar Tuhan sudah merendahkan dirinya untuk kita. Dan kenapa kita meninggikan Tuhan? Karena ya itu termasuk respon kita terhadap apa yang sudah Tuhan lakukan untuk kita gitu loh. Dan ada lagi jawab kayak kenapa akhirnya kita harus meninggikan Tuhan itu? Ya caranya yang pertama adalah ya kita harus merendahkan hati kita terlebih dahulu supaya akhirnya kita bisa meninggikan Tuhan itu. Dan akhirnya dari sana kita bisa menunjukkan bahwa ya Tuhan yang akhirnya bertahta dalam kehidupan kita dan Tuhanlah yang akhirnya ditaruh di tempat tertinggi di hati kita kayak gitu. Dan itu adalah cara kita untuk memberikan suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Gitu guys. Thank you. Thank you luar biasa. Yang dari Roket bangga enggak punya koordinator kayak Kak Dante? Bangga enggak sih? Bangga Pol enggak sih? Grace paling bangga ya? Grace punya kakak kayak Kak Dante bangga enggak? Ada yang mau disampaikan? Oke, yang selanjutnya dari Ormawa. Silakan Arim B. Silakan Arim. Doni bangga enggak? Isi ya. Tes, oke. Dari pertanyaan pertama, kenapa kita meninggikan Tuhan yang sudah tinggi? Jawaban kami adalah manusia itu naturnya menyembah dan kita punya kecenderungan untuk menyembah berhala kita sendiri. Itu sebabnya kita butuh untuk menyembah Tuhan, bukan karena Tuhan butuh penyembahan kita, tapi kita butuh menyembah Tuhan sebagai respon dari penebusan Yesus yang disalib untuk kita. Pertanyaan kedua, bagaimana kita meninggikan Tuhan yang sudah tinggi? Karena Tuhan sudah tinggi, maka mau bagaimanapun kita nggak akan bisa lebih meninggikannya lagi. Satu-satunya cara adalah merendahkan hati kita supaya Tuhan makin besar dan kita makin kecil sambil kita terus terkagum oleh kebesaran Tuhan. Terima kasih. Wow, sekarang Don. Teteret, oke. Oke, yang terakhir dari klub. Silakan GB. Boleh kasih tepuk tangan guys. Kekes bangga gak? Sekarang Pol lah Kes. KB. Oke, kalau thank you. Kalau dari klub, buat yang pertanyaan pertama, kenapa kita meninggikan Tuhan yang sudah tinggi? Karena Tuhan itu sudah memberikan nyawanya untuk kita. Jadi itu adalah bentuk ucapan syukur. Bukan karena Tuhan perlu ditinggikan. Terus karena segala yang baik yang Tuhan telah lakukan untuk kita, untuk kesempatan hidup yang udah Tuhan berikan untuk kita, dan we owe Him everything.
Nah, caranya adalah dengan hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Dari cara hidup kita, terus kita melayani, dan kita menyebarkan Injil. Terus juga kita berserah dengan Tuhan, karena kita kan nggak mungkin berserah sama orang yang lebih rendah ya dari kita. Kita pasti akan berserah sama orang yang lebih hebat dari kita. Terus ada juga yang bilang, seumur hidup itu kita nggak bakal pernah tahu bagaimana cara menyembah Tuhan yang perfect gitu. Dengan berjalan bersama Tuhan nanti kita akan mengerti cara yang baik. Dah gitu. Thank you. Oke, thank you Gaby. Rata-rata jawabannya adalah kita merendahkan diri dan ini adalah bentuk ucapan syukur kita pada Tuhan. Dan apa jawabannya? Sekali lagi kita sama-sama sambut Pastor David Victor. Ya, oke. Ini nanti PPT-nya jalan sendiri ya? Teknologinya memang gitu ya? Oh, canggih ini memang luar biasa, kingdom memang ya. Ya, oke, shalom warga kerajaan. Shalom. Nah, ya tadi sudah diskusi. Nah, saya mau sampaikan apa sih yang mau saya sampaikan adalah seperti ini. Nah, pernahkah kita ini di tengah-tengah lingkungan kita itu merasa kecil, tidak dianggap, dikacangin, ya tidak layak. Nah, kita hidup di dunia yang seperti itu, saudara-saudara. Nah, kayak Gishen ya, saudara-saudara tua banget. Karena saya memimpin satu generasi, seluruh generasi ya, dari oma-oma sampai anak kecil. Jadi agak bergeser sedikit bahasa saya, kadang-kadang keceplosan saudara-saudara, bapak ibu saudara, maafkan ya. Kayak Gishen ya. Nah, dalam dunia yang mengagungkan performa, kekuatan, kekayaan, ketenaran, dan kita hidup di dunia yang seperti itu, mudah sekali bagi kita merasa tertinggal, tertolak, terasing, terbuang, tidak berdaya. Nah, tapi justru di dalam dunia yang seperti itu, Allah bekerja secara terbalik, sungsang. Makanya saya kasih tema hari ini adalah the upside down kingdom, kerajaan yang terbalik. Nah, melalui orang-orang yang dipilih oleh kasih karunia Tuhan inilah, orang yang biasa, tidak berdaya, ya, terpinggirkan. Allah memilih orang-orang yang seperti itu. Allah dengan kasih karunia memilih, memperlengkapi orang-orang yang tidak berdaya seperti itu. Nah, kita harus memahami bahwa kita hidup dalam sebuah kerajaan yang seperti ini. Jadi kerajaan yang berbalik dengan budaya dunia ini. Nah, hari ini kita akan merenungkan pujian dari seorang remaja. Puji Tuhan ada anak-anak roket datang di tempat ini ya. Dari perempuan Yahudi, remaja Yahudi yang kita kenal Maria namanya. Nah, ini ayat tema bulanan di keluarga besar kita kan. Mungkin sudah sering dibaca dua ayat ya. Dua ayat temanya itu kan sering dibaca selama sebulan ini. Tapi saya merasa nggak puas kalau cuma dua ayat ini. Karena akan cenderung kekurangan sumber. Karena harus baca 10 ayat sebelum dan sesudahnya. Kenapa? Supaya kita bisa mengerti secara keseluruhan. Nah, mari kita baca bersama-sama ayat ini supaya kita bisa mengerti gambaran secara keseluruhan. Jadi Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Saya bacakan bagi Gishen semua, teman-teman semua di tempat ini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan kuduslah namanya. Rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan dia. Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya. Seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan, berbahagialah mereka yang membaca, merenungkan, menyimpan dalam hati, melakukan dan membagikannya. Nah, Maria yang dikenal dengan pujian Maria yang dikenal dengan Magnificat ini biasanya disampaikan di Natal ya, tapi karena tema kita bulan ini adalah ini, saya sampaikan secara lengkap kepada Gishen semua di tempat ini. Nah, ini bukan cuma sekedar nyanyian biasa.
Di dalamnya banyak sekali permata-permata teologi yang luar biasa ya. Jadi ini bukan cuma nyanyian biasa. Nah, lagu-lagu sekarang kan miskin teologi, ya. Melodinya oke, tetapi teologinya jeblok ya. Tapi lagu Maria ini luar biasa. Itu sebuah pernyataan profetik tentang kerajaan Mesias Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang. Karena setelah itu dia akan melahirkan, kita sudah tahu semua itu ya. Nah ini sangat relevan dengan kondisi Maria pada waktu itu. Kenapa disebut relevan? Karena saudara bisa lihat politik, sosial, politik, ekonomi pada waktu itu dikuasai oleh yang namanya Romawi, bangsa Romawi. Nah bangsa pilihan Tuhan ini dijajah oleh bangsa Romawi dan tertekan, tertindas ya. Itu yang sudah kita sering dengar ya. Maria seorang gadis remaja di kalangan yang sederhana ya dari Nazaret. Nazaret itu kalau sekarang mungkin tidak muncul di peta, tidak muncul di map. Karena saking kecilnya ya. Tiba-tiba menyuarakan sebuah suara pengharapan akan datangnya raja dan kerajaan yang luar biasa. Yaitu di bawah pemerintahan Yesus Kristus. Nah pujian Maria ini muncul di tengah-tengah ketidakadilan, di tengah-tengah penindasan, di tengah-tengah bangsa yang korup, bangsa Romawi itu menekan yang lemah, mengambil hak-hak orang, sama seperti gambaran di mana-mana di dunia ini. Ya, mungkin Bung Andre ini lebih tahu dunia perpolitikan ya, meskipun garis politik kita agak berbeda, tapi ya kita harus melihat ketidakadilan ada di mana-mana. Masa sejarah Indonesia mau dirubah-rubah itu bentuk ketidakadilan. Dan ini akan berhubungan relevan dengan orang-orang muda seperti kita ini. Bagaimana kita harus bersikap di tengah-tengah dunia yang penuh penindasan, ketidakadilan, korup dan lain sebagainya. Nah Maria itu hidup di lingkungan masyarakat yang seperti itu. Masyarakat yang berjenjang, berhierarki. Dan Maria itu di tempat yang rendah, wanita pula ya kan, ya wanita di kota yang kecil dan rendah, ya. Nah strukturnya itu petani, buruh tani, gembala pada zaman itu rendah, wanita, ya, dan mendapat perlakuan yang tidak adil dari kaum feodal yang menguasai tanah, ya biasanya itu orang-orang elit, kaum elit ya. Orang Saduki, imam-imam, terus habis itu keluarganya Herodian, ya keluarga Herodian, itu yang menguasai. Bisa bayangin ya sambil membayangkan, ini konteksnya ya. Yang menguasai tanah dan sumber daya pada waktu itu. Yang jelas masyarakat sangat tertekan, mengalami ketidakadilan, mengalami segala bentuk yang melanggar hak-hak mereka sebagai manusia pada waktu itu. Ini pesan penting loh. Ini bukan cuma sekedar pesan keselamatan Yesus Kristus menyelamatkan manusia dari dosa, tapi ini menantang keangkuhan, kecongkakan pemerintah pada waktu itu. Wah, sewaktu saya baca ini, wah gawat ini. Di hadapan Bung Andre kan, waduh. Ya, nah Maria yang menggambarkan tindakan Allah sebagai suatu aksi yang membalikkan tatanan dunia pada waktu itu. Waktu dia menerima kabar baik dari Gabriel, ya, dan dia mengucap syukur atas itu, dia melihat itu ya. Dikatakan di situ Allah mencerai-beraikan orang-orang congkak hatinya. Saudara bisa lihat di ayat 51 itu ya. Itu dalam konteks zaman itu kekuasaan Romawi plus imam besar, ini perpaduan yang sangat oke ya, agama dan politik acur ya. Ya, mereka sangat mengintimidasi, sangat ada persekusi ya di situ ya. Terus ada apa lagi? Intimidasi, manipulasi di situ untuk mereka bisa menguasai sumber-sumber daya pada waktu itu dan rakyat tertindas dan semakin lemah. Gabungan yang luar biasa ya. Politik dan agama jadi satu. Pemerintahan Romawi dan imam-imam. Jangan sampai gereja dikuasai hal-hal seperti itu. Nah, Allah juga menurunkan orang-orang yang berkuasa. Ini seruan Maria. Allah yang akan menurunkan mereka dari tahta mereka. Allah yang akan meninggikan orang rendah. Nah, ini kerajaan Allah ini sifatnya seperti ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Arifin. Itu Allah yang sering bikin hal-hal yang seperti itu. Ini adalah sebuah ancaman bagi kekaisaran Romawi pada waktu itu. Yesus lahir dan mengancam kestabilan posisi mereka, status mereka di masyarakat. Imam besar merasa tertantang,
gubernur-gubernur Romawi di Yudea itu merasa tertantang, ini kok ada raja, ada rajanya kan kita. Nah, itu mereka nggak aman, ya. Jadi orang Kristen sebenarnya di dalam masyarakat itu bukan cuma sekedar menerima keselamatan. Orang Kristen sebenarnya di tengah masyarakat mengancam keamanan status sosial mereka yang sering menindas masyarakat. Itu representative of Christ Kingdom kayak gitu. Waktu itu, ini baru pesannya, belum Yesus lahir loh. Waktu Yesus lahir benar-benar terjadi itu. Ya, mereka tidak aman. Tapi Yesus bukan menampilkan kerajaan seperti kerajaan Romawi. Yesus menampilkan kerajaan yang berbeda. Dari pengajarannya berbeda. Dari pengajaran kerajaan pada waktu itu. Nah, Allah melimpahkan segala yang baik. Dikatakan di ayat 53. Allah membela, Allah melimpahkan segala yang baik. Pemeliharanya kepada orang-orang yang miskin, yang lapar. Manifesto Yesus yang pertama waktu dia melayani, berbahagialah orang yang sukses. Enggak kan? Berbahagialah mereka yang miskin, cocok. Karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Nah, dan menyuruh orang kaya pergi dengan tangan hampa. Tidak dianggap orang-orang punya pangkat, orang-orang yang kaya. Allah memperhatikan orang-orang yang lemah. Konteksnya pada waktu itu orang-orang lapar adalah mereka yang menderita akibat sistem ekonomi yang eksploitatif. Sedangkan orang kaya adalah para pemungut cukai yang mengkhianati bangsanya, yang mengambil pajak yang menjadi alat dari penjajah pada waktu itu. Makanya mereka sangat dibenci ya. Seperti Matius pemungut cukai sangat dibenci karena wah pengkhianat kamu. Dan yang diuntungkan siapa? Sekali lagi kaum elit pada waktu itu. Dan apa yang dilakukan oleh Allah? Tindakan Allah diwujudkan dalam pemenuhan janjinya kepada Abraham. Bahwa nanti akan ada pemerintahan yang baru. Tidak akan ada lagi penindasan, tidak akan ada lagi ketidakadilan. Yang ada adalah kebenaran ditegakkan, keadilan ditegakkan melalui kerajaannya. Wah, itu yang terjadi ya. Jadi mereka ini yang terlindas memiliki perasaan yang bergolak ya gitu. Kita kayaknya butuh harapan baru nih, kita butuh Mesias. Itu mulai disuarakan sama mereka. Karena nanti katanya janji firman Tuhan, Mesias akan datang, akan menghapus semua bentuk penjajahan, penindasan. Itu sudah mulai muncul. Dan Maria lihat itu, Maria menyanyikan itu. Nah, Magnificat Maria ini adalah gema dari pekerjaan Allah yang besar dalam sejarah. Ini sebuah oposisi terhadap sistem dunia yang penuh kecongkakan, penindasan, dan ketidakadilan. Dan saudara ada di tengah-tengah dunia yang seperti itu. Masih seperti itu karena dosa, karena kejatuhan. Dari nyanyian seorang remaja muda yang sederhana, yang terpinggirkan, yang tidak terkenal, kita menangkap sebuah gambaran tentang rencana Allah, tentang penebusan Allah. Nyata masuk dalam sejarah. Yang membela tertindas, meruntuhkan kesombongan, membalikkan tatanan kerajaan dunia. Itu kingdom, kerajaan Allah. Nyanyian Maria memberikan pelajaran penting. Ini dia. Allah layak dipuji, ditinggikan, dimuliakan, bukan manusia. Ya, bukan hanya karena apa yang Allah bisa lakukan bagi kita secara pribadi. Tetapi karena siapa Allah, bagaimana cara Allah bekerja di dalam dunia ini. Ini yang harus kita tahu. Dan Maria tahu itu. Nah, inilah dasar teologisnya dari misi gereja yang Tuhan percayakan sama kita di keluarga besar rohani kita. Rock, exalting the Lord. Tadi kita sudah sampaikan itu. Kita harus jujur. Mengapa Tuhan yang sudah mulia harus dimuliakan, harus ditinggikan. Mengapa Allah yang sudah tinggi harus ditinggikan? Kadang-kadang kita tidak punya ide, begitu dikasih pertanyaan seperti ini, iya benar juga ya ngapain? Kita harus apa ini meninggikan Tuhan? Apakah ini tentang ego ilahi, Allah itu haus pujian? Enggak seperti itu. Nah hari ini kita akan belajar 3 alasan penting mengapa Tuhan layak ditinggikan. Ya. Luar biasa. Yang pertama itu adalah kasih karunia, karena kasih karunia-Nya. Dan kedua adalah keadilannya. Yang ketiga karena kesetiaannya. 3 itu dulu kita bisa tahu bahwa Allah, sebenarnya pertanyaannya bukan mengapa kita harus memuliakan Tuhan. Pertanyaannya bukan itu seharusnya. Pertanyaannya yang benar adalah mengapa Allah layak ditinggikan. Mau tidak mau kamu harus meninggikan Allah. Pertama, karena kasih karunia-Nya. Kedua, karena keadilannya. Ketiga, karena kesetiaannya. Kita mulai dari yang pertama. Tuhan layak ditinggikan karena
kasih karunia-Nya. Ayat 46-49. Saudara bisa lihat di layar. Nah, dalam budaya Kristen masa kini, kasih karunia sering disalahpahami sebagai instrumen ilahi untuk memenuhi kebutuhan pribadi atau memuluskan jalan hidup kita. Ya, dapat cuan, ya ini karena kasih karunia. Ya kan? Ya, dapat pacar, semua karena kasih karunia. IPK bagus, ya bukan aku, ini semua karena kasih karunia. Bagus, betul, dan harus seperti itu memang. Tetapi sadarkah saudara, tanpa sadar kasih karunia mengalami degradasi nilai. Bukan cuma klub sepak bola aja yang bisa degradasi. Kasih karunia juga bisa mengalami degradasi. Yang MU hampir sedikit aja berapa tingkat dari bawah turun. Diingetin lagi ya, padahal sudah mau masuk musim baru nih ya. Betapa sakitnya. Yang Chelsea ya, wah gaya-gaya di atas. Ya, kasih karunia sejati bukanlah tentang apa yang kita peroleh untuk melancarkan hidup kita. Tetapi tentang siapa yang kita kenal dan siapa yang telah menyelamatkan kita. Jadi kasih karunia kalau bagus, wah ini semua kasih karunia. Kalau jelek, diem gitu kan. Iya karena cenderung seperti itu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana kasih karunia membuat kita meninggikan Tuhan? Bagaimana kasih karunia itu membuat kita meninggikan Tuhan? Yang pertama gini, kasih karunia menyingkapkan siapa Allah. Siapa Allah? Ditulis di situ, juru selamatku, juru selamat kita. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Itu yang paling pertama. Kalau saudara merasa aku sudah menerima kasih karunia Allah dan Allah telah menyelamatkan aku melalui Yesus Kristus Tuhan, melalui penebusan, melalui kebangkitannya. Itu adalah sumber kasih karunia. Itu cukup menjadi alasan untuk kita meninggikan Tuhan. Betul ya? Maria tidak melandaskan hidupnya dari apa yang dapat ia terima dari Tuhan. Gereja mengajarkan itu yang salah. Tetapi dengan siapa Tuhan itu bagi diri kita, itu lebih penting. Maria bersukacita bukan karena situasi hidupnya ideal. Nggak ideal dia, nggak ada yang kenal. Terpinggirkan, ya, tertindas. Melainkan karena Tuhan adalah juru selamat, Mesias dijanjikan. Dia merasa ini janji Allah dan aku dipakai, aku orang yang biasa itu dipakai Allah. Ini sukacita dia. Ini adalah sukacita rohani, bukan kebahagiaan emosional sesaat. Ya KKR bagus, tapi kalau cuma emosional sesaat percuma. Iya kan? Mari bersukacita karena Allah telah memperhatikan kerendahan. Maria bersukacita karena Allah telah memperhatikan kerendahannya. Sebagai hamba ditulis di situ, tulisannya di situ adalah budak perempuan bahasa aslinya. Kerendahan hambanya, dia mengakui aku ini hamba budak perempuan. Seolah-olah Maria mewakili bangsanya yang carut marut, yang tertindas oleh penjajahan. Dia mewakili, aku ini rendah Tuhan. Di antara yang paling rendah aku rendah, aku budak. Maria melihat yang dibutuhkan oleh bangsa Israel pada waktu itu bukan pergantian politik yang lebih bagus, tetapi Mesias dan kerajaannya, juru selamat. Itu gambarannya itu. Maria tahu dirinya tidak layak memang, tidak bisa, tidak punya kemampuan, tidak punya bakat apa-apa mungkin. Tetapi justru itulah kasih karunia Allah, memilih yang hina untuk menyatakan kemuliaannya. Berarti kita harus hina dulu Pak ya, supaya dipilih Allah. Nah mari nantikan terus, konsentrasi terus apakah seperti itu. Ayo kamu harus rendah hati, harus jadi the lowly, supaya apa? Exalting. Exalting itu berapa? Promosi, terobosan keuangan. Itu karena kamu kemarin jadi the lowly, ya, jadi orang yang rendah. Tahan, rendah hati, jangan marah, mengucap syukur supaya apa? Dapat promosi Pak hari ini. Firman Tuhan hari ini tidak ngomongin tentang itu. Nah kita salah kan menerjemahkan firman Tuhan ini, enggak seperti itu. Makanya saya ajak baca semuanya. Pujian Maria lahir dari hati yang bergembira karena Allah sebagai juru selamat kita. Semakin kita bergembira karena Allah adalah juru selamat kita, semakin kita meninggikan Tuhan. Nah kita bergembira karena apa? Karena pacar kita, karena cuan kita, karena sekolah kita, prestasi akademis kita. Boleh bergembira karena itu, tapi bukan jadi sumber pusat satu-satunya kegembiraan kita.
Kegembiraan kita adalah semakin kita bergembira karena Tuhan, semakin kita memuliakan Tuhan. Semakin kita bergembira selain karena Allah, semakin kita meninggikan diri kita sendiri. Tadi sudah betul ya, merendahkan diri kita. Hati tidak pernah gagal menjadi barometer siapa yang kita muliakan. Tidak pernah gagal hati ini. Ya. Siapa yang menjadi pusat sukacita kita, hati tidak pernah gagal menunjukkan kepada kita. Pemimpin kita tidak tahu mungkin ya, hati kita yang tahu. Kita bisa memuliakan Allah dengan mulut, dengan aktivitas kita. Tetapi sejatinya hati kita jauh dari Allah. Bisa nggak? Bisa. Maria sadar, ia mendapat kasih karunia. Ia dilibatkan dalam dalam ceritanya Allah. Cerita keselamatan dunia ini dilibatkan, termasuk saudara dan saya. Ya. Ia sadar keselamatan telah tiba di dalam Kristus Yesus Tuhan. Itu harus menjadi sukacita kita, pokok pujian kita. Dikatakan di situ ya, kenapa kok juru selamat? Kalau memang kerajaan kan seharusnya raja kan. Ya, kok juru selamat yang diangkat? Seharusnya rajaku, tapi ditulis sama juru selamatku. Ya, next. Jika ini memang tentang sebuah kerajaan dan raja yang akan memerintah Israel, pemahaman kita tentang Tuhan Yesus sebagai raja tidak akan pernah melampaui pemahaman kita tentang Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Never. Mau memuji itu sebagai raja apa? Idenya apa? Ini idenya. Iya, idenya ini. Kalau enggak punya dasar alasan apa-apa, dia raja, terpujilah dia raja. Raja apa? Iya kan? Semakin dalam kita mengenal Tuhan, next. Semakin dalam kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, semakin tinggi kita meninggikannya sebagai raja sejati. Semakin dangkal kita mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat, semakin rendah kita merendahkannya sebagai raja boneka. Raja yang bisa kita atur-atur, raja yang kita bisa masukkan kotak mainan. Ya. Iya kan? Apa ide kita memuliakan dia sebagai raja? Apa implikasinya bagi kita? Apa hubungannya sama kita? Apa yang kita hari ini pelajari? Tanpa Allah berkasih karunia kepada kita, tidak mungkin kita bisa mengenal Allah. Dan Allah berdasarkan kasih karunia-Nya menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus. Sudah menyatakan dirinya melalui Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kalau saudara di tempat ini mengaku Yesus sebagai juru selamat, itu anugerah kasih karunia Allah. Dan itu seharusnya kita semua harus bersuka cita. Apapun musim hidup kita, mau turun, mau setengah naik, ya, mau turun lagi, Allah juru selamat kita. Semakin kita berbahagia dan bergembira hanya di dalam Allah juru selamat kita, semakin kita meninggikan Allah, Tuhan di setiap aspek dan musim hidup kita. Kalau kita gagal menjadikan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai satu-satunya juru selamat kita mengandalkan juru selamat yang lain di hati kita, uang, seks, prestasi, pacar, popularitas dan lain-lain. Jiwa kita ini tidak memuliakan Tuhan, jiwa kita justru memuliakan berhala-berhala yang di hati kita. Jiwa kita memuliakan diri sendiri. Maria tadi ngomongnya jiwaku memuliakan Tuhan. Ya, dan hati kita bergembira karena juru selamat yang lain. Kita menganggap prestasi itu juru selamat kita. Kita menganggap promosi di kantor itu juru selamat kita. Kita menganggap keuangan kita juru selamat kita. Kita tidak memuliakan juru selamat kita. Jiwa kita, hati kita memuliakan hal yang lain. Itu implikasinya buat kita. Yang berikutnya adalah kenapa kasih karunia itu berasal dari inisiatif Allah. Yang kedua itu adalah kasih karunia berasal dari inisiatif Allah. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan. Ini penting ini ya. Bahasa aslinya tapeinosin. Ya, aduh. Ingat tape, ingat rumah berarti ya. Ya, hambanya. Ini penting nih. Sekilas nampaknya kasih karunia merupakan tanggapan terhadap moral manusia. Oh, rendah hati yo, tak berkati kamu. Ya kan kayak gitu. Nah, padahal enggak kayak gini. Itu seperti kerendahan hati moral, etika moral ya. Atau itu juga diajari di agama lain. Bukan orang Kristen juga kayak gitu kan. Semakin rendah, oh tak berkati. Dia api orangnya rendah hati, enggak sombong, diberkati. Nah, atau sepenuhnya berasal dari inisiatif Allah. Yang enggak lihat orang itu mau seperti apa, dia berinisiatif, Allah berinisiatif. Ini merupakan kasih karunia murni, bukan apa yang kita sudah lakukan.
Kalau seperti itu kan seperti kita melakukan sesuatu dulu, rendah hati dulu, baru Allah bergerak. Enggak seperti itu. Ini murni inisiatif Allah. Kata kerendahan bahasa Yunaninya itu tadi seperti itu, tapeinosis, yang berarti kerendahan secara sosial. Ini benar-benar literal secara sosial. Dan ini bukan cuma sosial biasa, ada unsur depresinya di dalamnya. Baik secara status sosial, baik secara perasaan. Benar-benar ngenes gitu loh. Ada depresi, ada jiwa yang kayak apa ya, terluka. Karena status yang rendah, miskin, hina, perasaan sedih itu ada kumpul jadi satu. Cemas, mudah marah, kehilangan minat, kegembiraan, perasa tidak berharga, tidak punya harapan dan lain-lain. Jadi ada unsur kejiwaannya di situ. Nah Maria menyebut dirinya, aku ini hamba. Dia benar-benar bukan cuma sekedar ucapan biasa. Nah melihat sebuah itu, sebuah identitas yang menunjukkan ketidakberdayaan, tidak punya kehormatan. Ya, Allah bergerak. Dalam konteks Yunani, tidak ada artinya kedudukan Maria ya. Nah teks ini sedang berkata, teks ini tidak sedang berkata karena aku rendah hati, maka Tuhan memilih aku, enggak. Enggak kayak gitu. Justru Tuhan memperhatikan Maria ketika dia tidak layak diperhatikan oleh pandangan dunia, menurut pandangan dunia. Inilah inti dari kasih karunia. Allah bergerak terlebih dahulu. Allah yang memulai, bukan manusia yang menarik perhatian Tuhan. Kerendahan hati saudara tidak menarik, Tuhan bergerak. Tuhan yang bergerak dulu. Dia memilih menurut pribadinya sendiri, tidak dipengaruhi oleh siapapun. Dan yang ditemui adalah orang yang tertindas, yang lemah, dan dia pilih Maria. Just itu aja, seperti itu aja. Ya, bukan karena dia baik, api ini wongnya, tak pilih. Kasih karunia bukanlah ganjaran bagi kerendahan hati. Melainkan kebaikan Allah yang tidak layak diterima oleh siapapun. Termasuk Maria. Iya kan? Itu dia. Apa implikasinya buat kita? Jika Allah berinisiatif memberi kasih karunia-Nya saat kita masih berdosa dan tidak layak, maka kita dipanggil untuk hidup dalam pujian dan ucapan syukur kepada Allah. Bergantung kepadanya. Bukan malah bermegah atas pencapaian pribadi kita. Itu implikasinya. Tidak ada alasan untuk merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Kita sama-sama diselamatkan hanya oleh anugerah. Gak ada yang bisa sombong. Bukan karena moralitas kita lebih baik, etika lebih baik. Gak ada. Gak ada yang bisa kita unggulkan. Tapi seringkali kita merasa lebih benar kan dari orang lain. Orang itu kurang bagus, kurang baik. Kurang itu, kurang ini, kurang. Pantas Tuhan tidak memberkati. Wede, aku sampai titik ini, yaitu semua kasih karunia. Iya kan? Ya, aku rajin ikut doa malam. Ya, aku rajin ikut doain. Bukan berarti tidak boleh berdoa, ya, bukan. Tapi kita membandingkan, aku merendahkan diri di hadapan Tuhan terus soalnya. Maka Tuhan berkasih karunia, enggak kayak gitu. Ya. Jangan terpaku pada status sosial atau jabatan, prestasi, atau latar belakang seseorang sebagai modal untuk melayani Tuhan, enggak. Tetapi Allah memakai siapa saja yang Ia mau. Sebab kuasa dan kasih-Nya tidak bergantung pada performa kita. Ya. Next, kasih karunia itu menyatakan kekudusan Allah. Ini berikutnya. Kasih karunia itu menyatakan kekudusan Allah. Ya. Karena yang maha kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Saya mau konsen di sini ya, saudara. Ini menarik sih, ini menarik. Kalau waktu saudara dengar kekudusan, kesucian, holy itu apa sih? Nah, nanti saya mau jelaskan kepada teman-teman semua di tempat. Mengapa saya langsung hantam di bagian yang terakhir, hantam men. Saya langsung fokus ke bagian akhir ya. Mengapa Allah disebut kudus? Makna nama dalam tradisi, namanya adalah kudus. Nah, makna nama dalam tradisi Ibrani itu bukan sekedar label atau sebutan, bukan. Nama mencerminkan karakter, sifat dan esensi pribadi seseorang. Nah, ketika Maria berkata namanya adalah kudus, ia menyatakan bahwa seluruh keberadaan Allah itu kudus. Bukan hanya gelarnya kudus, tetapi pribadi Allah sendiri adalah kudus dalam esensinya.
Dia kudus. Ya, kalau ganteng itu ganteng sejak lahir gitu loh ya. Kurang lebih kayak gitu bahasa yang bisa kalian mengerti. Kata kudus, ya hagios bahasa Yunaninya, dan Ibraninya itu kita sudah sering dengar, kados, ya kudus. Nah itu artinya set apart, dipisahkan. Ini menarik saudara. Nah dipisahkan, jika itu untuk manusia, untuk kita, manusia yang dipilih oleh Tuhan berdasarkan kasih karunia, itu artinya apa kudus? Dipisahkan Pak, Pastor, artinya kita dipisahkan dari dunia ini dan hidup bagi Allah. Good, bagus. Dan itu memang betul kayak gitu, set apart. Saudara pasti tahu kan, sering mendengar pengajaran kayak gitu ya. Nah tetapi jika Allah disebut kudus, Allah dipisahkan dari apa? Nah coba, ini pernah nanya, Allah dipisahkan dari apa men? Di kekekalan hanya Allah ada sendiri. Tidak ada dosa, belum menciptakan manusia, dan hanya ada Allah sendiri dan Allah disebut kudus. Allah dipisahkan dari apa? Kalau kita dipisahkan dari dunia untuk hidup bagi Allah, menyenangkan Allah, memuliakan Allah, menikmati Allah. Nah sekarang Allah belum menciptakan apa-apa di kekekalan, Allah disebut kudus. Dan arti kudus adalah dipisahkan, berarti Allah dipisahkan dari apa? Coba, ayo kumpul lagi. Iya kan? Nah ini dia saya mau kasih jawaban. Ya. Ini yang membuat Allah berbeda, dipisahkan itu artinya Allah berada di kelas yang berbeda dari pribadi siapapun yang bisa disebut di dunia ini. Dia berbeda. Dari ciptaan yang jelas disebutkan, keberadaan Allah berbeda dari ciptaannya. Kalau itu disebut ciptaan Allah, ya jelas kalah kelas. Allah satu-satunya di kelas yang berbeda. Tadi ada yang waktu diskusi, dia berbeda. Dia memang di kelas yang berbeda. Mungkin enggak pakai kata kelas, itu kata-kata saya. Dia berada di tingkat level yang berbeda dari kita semuanya. Itu harus kita tahu. Kalau kita tahu itu, waktu kita datang ke gereja nih, enggak akan scroll-scroll HP untuk cari-cari apa. Men, dia ada di kelas yang berbeda. Aku datang ini ciptaan, sudah diselamatin lagi, seharusnya layak dihukum mati di neraka, tapi hidup nih sekarang. Pasti enggak main-main. Iya kan, boleh tetap guyon, boleh lah, anak muda kan harus gitu. Tapi waktu firman Tuhan, ya mau foto, mau ya sekarang modern kan enggak perlu catat yang seperti apa. Silakan dengan kreatif. Tapi lupakan dulu. Harus sibuk. Lupakan. Kita berhadapan dengan pribadi yang berbeda dengan kelas kita. Kemurnian moralnya enggak usah diragukan, dia sempurna. Enggak perlu upgrade apa-apa Tuhan. Kalau Tuhan bisa upgrade, downgrade, bukan Tuhan berarti. Dia beda. Keagungannya, keindahannya, keberhargaannya tak terjangkau. Dan dia memang layak disembah. Saya kasih ilustrasi supaya saudara benar-benar paham. Mengapa emas sangat berharga? Karena langka. Dia berada di kelas yang berbeda dengan logam-logam yang lain. Betul ya? Tapi langka saja belum cukup. Saudara pernah dengar ikan langka? Mahal ya, ikan langka mahal ya. Sepeda motor langka, mahal. Tapi apakah itu awet? Enggak. Ya ikan itu bisa busuk, bisa mati. Tanaman juga bisa, burung apalagi yang hobi burung gitu. Ini langka Pak, mahal ini saya mau jual, enggak mau saya. Karena saking langkanya. Tapi bisa mati. Emas itu tetap yang kalau di tekniknya itu nama teknik permanen, dia punya nilai permanen. Yang melekat di dalam emas itu sendiri, logam itu. Uang kita kan nilai intrinsiknya harusnya tergantung dengan emas toh. Kalau enggak ada backupan dari emas ini uang enggak ada artinya nanti. Nah, itu sedikit ekonomi lah ya. Harus punya yang namanya permanen. Tapi permanen tahan lama maksudnya. Emas itu kan tahan lama. Kalau ikan bisa mati, sepeda motor, mobil bisa hilang, hancur, kena bencana dan sebagainya. Nah, tapi itu juga tidak cukup. Harus punya satu yang namanya aksesibilitas. Mudah diakses. Saudara punya batu yang sangat berharga, saudara tahu punya batu mulia yang sangat berharga tapi ada di dalam perut bumi. Buat apa? Siapa yang mau ngambil di dalam neraka perut bumi men ya? Kalau cuma ditambang di ini kan ya oke lah bisa ditambang masih. Tapi kalau di dalam perut bumi, saudara mau ngebor sampai perut bumi, sampai di dalam, buat apa meskipun itu berharga tidak ada gunanya. Betul ya? Ada langka, permanen, dan mudah diakses. Allah kudus artinya Allah langka. Berada di kelas yang berbeda. Ojo dibanding-bandingki. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Allah.
Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Gak ada yang bisa, titik. Dan dia punya nilai permanen, kekal. Tidak seperti uang Anda, pangkat Anda, ya, apalagi sebutin bakat Anda, gereja Anda. Tidak ada. Dia punya nilai kekal. Dan yang ini yang menghancurkan hati dia, hati kita, hati saya terlebih dahulu waktu menyiapkan ini. Dan dia bisa diakses. Dia bisa diakses. Dia punya nilai langka, permanen. Dan yang terakhir, percuma kalau tidak bisa diakses, men. Itu yang membuat Allah mulia, agung, indah, layak dimuliakan. Allah yang kudus menyatakan kuasanya. Itulah kemuliaannya. Kemuliaan itu adalah kekudusan Allah yang dinyatakan. Puncaknya adalah Kristus Yesus Tuhan. Jadi manusia, mati dan dibangkitkan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Tidak disebut kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Seluruh bumi penuh kekudusannya. Tidak ada. Allah menyatakan kuasanya. Apa? Mujizat? Enggak. Yesus Kristus jadi penebus kita. Ya. Kemuliaan Allah adalah kekudusannya yang dimanifestasikan. Dan manifestasi kekudusan Allah yang terbesar adalah Yesus Kristus. Dia adalah cermin kemuliaan Allah katanya. Dan itu bisa kita akses melalui Yesus Kristus. Allah bisa kita akses. Allah yang berharga, yang berada di kelas yang berbeda dengan kita. Sekarang kita bisa akses. Kekudusan Allah tak sekedar soal moral etika. Tetapi juga tentang fakta yang berkaitan dengan keberadaannya. Apa keberadaannya? Dia unik, sempurna, mulia, berharga. Dengan mengatakan Allah namanya kudus, Maria hendak berkata kepada kita semua. Maria tidak hanya berbahagia karena melihat kuasa Allah. Tetapi Maria sekarang berbahagia karena Allah itu berharga bagi hidupnya. Allah tak bercela itu berharga bagi hidupnya. Allah yang nilainya tidak pernah turun itu berharga buat hidupnya. Dia bukan cuma wow aku dipakai rahimku ya wow. Bukan. Dia melihat keberhargaan Allah. Kebahagiaan Maria bukan terletak pada kelancaran hidupnya lagi. Tetapi tergenapinya rencana keselamatan Allah. Kemuliaan Allah yang telah dinyatakan melalui Yesus Kristus Tuhan. Itu yang mau Allah sampaikan kepada kita hari ini. Refleksinya. Ada kata refleksi enggak? Next. Pertanyaan. Apakah pusat sukacitaku sungguh Allah sang juru selamat atau masih diriku atau berkat-berkatnya? Atau Allah sendiri? Itu menjadi pertanyaan refleksi kita. Yang berikutnya itu adalah, kenapa Allah layak ditinggikan? Yang berikutnya itu adalah karena keadilannya. Allah layak ditinggikan bukan hanya karena kasih karunia-Nya. Ia menyelamatkan memang, tapi juga karena keadilannya yang aktif terus membela yang tertindas sampai hari ini. Dalam pujian Maria kita melihat Allah tidak tinggal diam. Bukan cuma ngomong tok, tetapi Allah bertindak masuk ke dalam sejarah dan dia membuktikan. Allah bukan hanya menyelamatkan orang berdosa, itu kasih karunia. Tetapi juga menghukum orang berdosa, ya kan? Itu keadilan Allah. Jadi kita bisa memuliakan Allah bukan hanya sekedar Allah menolong orang berdosa, memberikan kasih karunia. Lihat, Allah menghukum orang-orang yang menolak Allah, itu bentuk keadilan dan itu memuliakan Tuhan. Mungkin ini agak kontraintuitif. Kok gimana ya? Iya. Keadilan seperti apa? Keadilan seperti apa yang memuliakan Tuhan? Ya. Ya. Lanjut. Ya. Terus lanjut. Keadilan yang berdasarkan kasih dan rahmat-Nya. Ya. Tuhan menunjukkan kasih setianya secara konsisten kepada generasi yang takut akan Tuhan. Kepada orang-orang yang dipilih mendapat kasih karunia. Tuhan menyatakan itu kepada kita. Menyatakan keadilannya melalui rahmat-Nya. Nah, rahmat di sini artinya mercy. Ya, Yunaninya, bahasa Yunaninya artinya eleos. Ya. Dan bahasa Ibraninya tuh chesed. Ya, loving kindness.
ya, covenant loyalty, covenant love, ya. Nah, itu digunakan kurang lebih 170 kali di Perjanjian Lama. Jadi ini tidak hanya berarti kasih atau belas kasihan biasa, kesakno ya, bukan. Tetapi kasih dan kesetiaan yang terikat oleh perjanjian. Itu ada kata perjanjiannya di situ. Nah, di Perjanjian Lama lebih kental dengan hal itu. Ini adalah kasih yang tidak bisa goyah. Keadilannya tidak bisa goyah. Kebenarannya tidak bisa goyah, pemilihannya terhadap kita tidak bisa goyah karena ada janji. Ya, ada rahmatnya di situ. Dan ini adalah tindakan nyata Allah menolong orang yang berdosa, yang seharusnya dihukum, tapi justru mendapat kebaikan Tuhan. Nah, itu kita terima. Nah, dikatakan di situ kan kayak gini, dikatakan di situ ya, ini sama juga ya, rahmatnya turun temurun atas orang yang takut akan Dia. Oh, kalau gitu, kalau supaya menerima rahmat Allah, kita harus takut akan Tuhan. Enggak seperti itu, enggak timbal balik seperti itu. Mari saya buktikan ya. Natur manusia itu selalu tidak takut Tuhan. Next. Natur manusia itu selalu tidak takut Tuhan. Terus. Kayaknya saya salah nempatin. Terus, next. Nah ini nih, seharusnya ini di depan ini. Ya, natur manusia itu tidak takut Tuhan. Tidak ada seorang pun yang benar, seorang pun tidak ada rasa takut akan Tuhan di depan mata mereka. Kita orang berdosa tidak pernah takut Tuhan. Benar ya, Alkitab menyatakan itu. Nah, itu natur manusia yang sudah berdosa. Yang berikutnya, next, tunjuk dia. Seharusnya seperti apa sih? Rasa takut akan Tuhan itu pun sebuah anugerah. Di Alkitab ditulis, Yeremia 32 ayat 42, aku akan memberikan takut akan aku ke dalam hati mereka. Jadi siapa yang kasih roh takut akan Tuhan di dalam hati kita? Tuhan sendiri. Jadi arti ayat tadi itu sebenarnya rahmatnya turun-temurun kepada orang yang takut akan Tuhan. Sebelum rahmatnya diberikan, Allah memberikan dulu apa? Rasa takut akan Tuhan di dalam diri kita. Dan itu adalah kasih karunia. Jadi tidak ada yang bisa kita sombongkan. Ayatnya ada, Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu diampuni dulu, ada pengampunan. Baru setelah itu, supaya engkau ditakuti. Ditakuti orang. Allah memberi rahmatnya dulu. Lalu lahir rasa takut akan Dia. Jadi yang Lukas maksudkan dalam tulisannya ini adalah orang-orang yang menerima kasih karunia Allah akan hidup dalam takut akan Allah. Bukan sebaliknya. Takut akan Allah dulu supaya rahmatnya datang. Enggak seperti itu. Banyak orang salah artikan ini. Ya. Orang yang telah mengalami rahmat Allah akan ditandai dengan hidup takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah ekspresi kita karena kita telah menerima rahmatnya. Apa itu rahmatnya? Allah mengasihi kita berdasarkan perjanjian. Dan Allah meneguhkan itu. Nah, yang berikutnya itu adalah bagaimana keadilan itu bisa memuliakan Tuhan? Keadilannya itu menghancurkan kejahatan, kecongkakan, penindasan. Itu yang terjadi. Orang congkak, penguasa yang zalim diturunkan, sedangkan yang rendah ditinggikan. Ini bukan sekedar pembalasan, dendam Allah, enggak. Ini bentuk pemulihan sampai nanti langit bumi yang baru. Allah akan menyingkirkan, Allah akan membersihkan dunia ini sampai pemulihan yang sempurna. Already but not yet. Sudah terjadi dan ini Allah sedang bekerja. Dan kita hidup di tengah-tengah itu. Di tengah-tengah proyeknya Allah. Nah makanya kita harus tahu Allah ditinggikan karena keadilannya. Dia sedang bertindak loh terhadap ketidakadilan. Meskipun saudara menganggap enggak ada buktinya, mana Tuhan diem-diem aja. Nah ini mari kita belajar tentang hal yang seperti itu ya nanti ya. Ya. Terus yang terakhir cepat, keadilan yang memelihara, Allah memelihara orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi Allah juga akan menghukum orang-orang yang tetap memberontak terhadap Allah. Itu akan terjadi. Ya, di ayat yang ke-53, ya ini nih. Ya. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Allah berpihak kepada yang lemah, yang miskin, baik secara fisik maupun rohani. Yang menolak mereka yang merasa mampu tanpa Tuhan. Ya, ini menggambarkan keadilan Allah yang sejati. Ia memberi sesuai kebutuhan dan mengoreksi ketimpangan-ketimpangan yang ada yang membuat ketidakadilan. Allah bekerja sampai hari ini. Keadilannya bukan sekedar konsep, tapi tindakan nyata untuk memastikan mereka yang lapar, yang tertindas,
dicukupkan. Dan itu gereja ada di dalamnya untuk melakukan tugas itu. Ya. Nah, itu yang saya mau. Nah, permasalahannya seperti ini. Kalau Allah adil seperti nyanyian Maria ini, kenapa dunia masih penuh ketidakadilan? Saya masih lihat kanan kiri masih banyak kok sombong pemerintah ya, sombong menyalahgunakan kekuasaan, penindasan terjadi mana-mana. Pertama, karena dunia masih hidup di dalam realita dosa, kejatuhan dunia, kejatuhan akan dosa. Itu realita yang bisa tolak. Karena keadilan Allah sedang digenapi, sudah digenapi melalui Yesus Kristus. Dan Allah fokus di dalam garis sejarah ini kepada apa yang dia telah mulai melalui Yesus Kristus dan umatnya, yaitu gereja. Dalam Yesus Allah sudah memulai restorasi dunia. Sejak Yesus jadi manusia, mati, bangkit, naik ke surga, dan tinggal satu yang belum, dia akan turun, dia akan memulihkan semuanya. Dan itu sedang berjalan. Namun penggenapan itu belum penuh, belum sempurna dari keadilan Allah yang sedang dikerjakan oleh Allah. Masih berlangsung. Kita hidup di dalam masa yang tadi saya sudah sebut. Sudah tapi belum. Already but not yet. Nah, masalahnya adalah seperti ini. Di waktu-waktu menunggu ini, apa tugas gereja? Allah mau gereja bekerja sesuai dengan rencananya Allah. Ya, Allah mau gereja juga mengangkat yang tertindas, memberi makan yang lapar, membela yang lemah. Sering-sering Andre suruh khotbah di sini lah. Ya, bukan malah mengeksploitasi orang miskin di dalam gereja. Membedakan, mendiskriminasikan mereka berdasarkan status sosial mereka. Saudara pernah rasakan? Saya pernah rasakan. Kalau pembicaranya itu lebih oke, terkenal, pelayanannya pasti beda. Dari mana? Situ Bondo. Gak ada yang tahu. Nah itu sudah diskriminasi. Nah gereja kan representative of Christ Kingdom. Tapi gereja bisa membeda-bedakan. Kalau punya pabrik banyak, saudara akan melakukan orang itu apa? Baik, mari Pak. Tapi kalau, naik apa dia? Naik ini, Honda Beat tadi. Gak boleh nyebut merek ya. Dia yang tadi naik apa? Naik ini ya. Beda, naik beda. Gereja kalau seperti itu, gereja bukan menjadi sahabatnya Allah. Menjadi musuhnya Allah justru. Pertanyaannya bukan hanya mengapa Tuhan membiarkan. Bukan, Tuhan tidak sedang membiarkan, sudah dimulai di dalam Yesus Kristus kok. Dan sedang terjadi sampai kepada kesempurnaan. Tuhan mau ngomong kepada kita, apakah kita sebagai umatnya di masa-masa already but not yet ini, kita mengambil bagian dalam karya keadilannya. Kalau saudara melakukan itu, maka kita disebut orang-orang yang meninggikan Tuhan. Iya kan? Jangan cuma asal slogan aja representative of Christ Kingdom. Tapi membuat diskriminasi justru di dalam kerajaan Kristus sendiri. Ini orang miskin kurang lah, aduh. Ya ini orang, aduh. Ya, itu kurang. Ya ini memang. Tidak ada VVIP di dalam kerajaan Allah. Semuanya hamba. Iya kan? Allah mau gerejanya, khususnya anak muda ini. Mau terlibat di dalam proyek keadilannya. Sambil menunggu already but not yet ini loh. Allah sedang bekerja di dalam Yesus Kristus. Sudah dinyatakan keadilannya itu loh. Kapan orang jahat, kejahatan dosa itu dihukum. Tetapi sekaligus dalam waktu yang bersama dosa diampuni. Di kayu salib. Saya bacakan ayat tadi yang tadi pagi saya baca. Mumpung sama tadi saya juga ingat. Saya baca di RGCC. Ini tidak ada di sini. Mazmur 85 ayat 10. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kan? Kapan itu terjadi? Hal yang tidak bisa disatukan kasih, tetapi juga harus menghukum karena keadilan Allah. Kapan itu terjadi? Di kayu salib. Iya, di kayu salib Allah telah menyatakan kasih kepada orang yang berdosa yang harusnya adil kalau dihukum, dibinasakan. Saudara dan saya. Tapi justru yang dihukum orang baik, orang yang suci, orang yang tidak berdosa, orang yang tidak bersalah. Mendapatkan hukuman, justru kita yang mendapatkan kebenaran. Substitusi yang tidak adil. Tidak adil. Tapi Allah melakukannya bagi kita. Menurut perjanjiannya. Nanti saya bahas terang.
Satu ciuman Yudas di Taman Getsemani membawa kasih dan kesetiaan bertemu, kasih, keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Kita seperti Yudas yang sering mengkhianati Tuhan. Ciuman Yudas membawa keadilan dan damai sejahtera bercium-ciuman. Wow, bagaimana kita? Proyek-proyek untuk orang miskin, terpinggir, kaum marginal dan sebagainya. Harus digalakkan. Ya, pelan-pelan tentunya ya, supaya kita juga tidak tersulut emosi karena ini. Ayo apa, sedikit-sedikit aja dulu. Ya, mumpung ada yang ada di dunia government ya kan. Iya kan, lo harus digunakan. Government ini apa-apa. Ada, iya kan, iya. Ada apa? Ada proyek-proyek pemerintah apa yang perlu diadopsi di daerah Surabaya, Wiyung dan sekitarnya ini. Apa ya kan? Mungkin ada bayi-bayi yang stunting daerah sini. Adopsi dikit-dikit aja. Gimana guys? Iya kan? Yang terakhir. Nah ini adalah jawaban Injilnya. Ini pertanyaan reflektifnya dulu ya. Apakah hidup saya hari ini mencerminkan Allah yang adil dan penuh rahmat? Atau justru menjadi bagian dari sistem yang Allah akan bongkar dan adili? Termasuk gereja loh, jangan lah ya. Lanjut. Ya. Lanjut. Nah bagaimana kasih karunia dan keadilan Allah, keadilan Tuhan itu mengubah hati kita? Tadi saya sudah sampaikan kan, disalib. Itu mengubah hati kita dan menghancurkan hati kita seharusnya. Dan membuat kita bertobat. Apa yang membuat itu, yang membuat mengubah hati kita sih sebenarnya? Yang ini, lanjut. 3, Tuhan layak ditinggikan karena kesetiaannya. Kesetiaannya adalah jamin Allah meneguhkan kasih dan keadilannya bagi orang pilihannya. Saudara bisa lihat Maria menyinggung Abraham. Allah menjanjikan janjinya kepada Abraham. Kalau saudara dengar kata janji Tuhan itu apa? Jemaat biasanya beda-beda. Pertolonganmu begitu ajaib ya. Begitu ajaib. Pasti apa saudara? Oh saya ditolong Tuhan. Itu janji Tuhan terhadap aku. Janjimu seperti fajar pagi hari. Itu di pikiran jemaat bisa lain-lain. Oh Tuhan berjanji tahun ini katanya aku akan mendapat jodoh. Amin Tuhan, amin. Siapa yang bilang Tuhan berjanji itu? Jadi janjinya Tuhan bermacam-macam. Ada yang ngomong aku akan dapat kerjaan. Ada yang ngomong aku tahun ini akan mendapat momongan. Itu sangat-sangat tidak benar saudara. Janjimu seperti, apa ya? Kalau dulu saudara nyanyi tanpa lensa Injil apa? Janjimu seperti fajar pagi hari yang selalu hadir terus apa? Banyak pasti. Coba diwawancara setelah pulang gereja, apa janji Tuhan terhadap? Iya saya kepengen rumah, dapat rumah. Itu janji Tuhan, benar-benar. Kalau saudara setia, janjinya akan digenapi dalam hidupmu. Janji apa? Macam-macam. Benar enggak? Tanpa lensa Injil kita ngawur ya. Nah, mari kita lihat. Next. Nah, ini Abraham ya. Abraham waktu Allah mengadakan perjanjian dengan Abraham. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan. Abraham tidak bikin apa-apa, memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Percaya katanya. Lalu firman Tuhan kepadanya, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu. Kata Abraham, ya Tuhan Allah, ragu dia. Tidak apa-apa, Tuhan tidak marah kok. Gimana bisa, aku tidak punya keturunan. Ya. Gimana aku memilikinya? Next, Tuhan bikin perjanjiannya. Langsung loncat ayat 9. Firman Tuhan kepadanya, ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung tekukur dengan seekor anak burung merpati. Diambilnyalah semua itu bagi Tuhan, dipotong 2, lalu diletakkannya bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain, tetapi burung-burung itu tidak dipotong 2. Lanjut, langsung lompat agak jauh sedikit, 7:18. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap beserta sulu yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging. Dan pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abraham. Kasih gambarnya dulu. Nah, gambarnya kayak gini. Sangat berdarah. Ya, ini dari AI ya, CI. Ya. Dan itu lewat. Dan zaman dulu orang mengadakan perjanjian tidak di notaris. Zaman dulu kalau mau bikin perjanjian kurang lebih di zaman kuno Israel waktu itu mereka harus memotong korban, disembelih jadi 2 dan mereka harus lewat di antara potongan korban itu yang penuh darah dari ujung yang satu kepada ujung yang lain. Lalu mereka berjanji mulai hari ini saya David Victor,
saya Andre, ya kan, akan mengangkat sebagai saudara angkat, ya kan. Ya, siapa yang salah satu dari kita yang melanggar perjanjian ini, nasibnya akan sama seperti hewan yang disembelih itu. Wah, kayak gitu kurang lebih ya gambarannya. Nah, pertanyaannya adalah, siapa yang lewat di potongan korban itu? Abraham kah dan Tuhan? Cuma satu pribadi yang lewat. Allah sendiri yang lewat. Artinya Allah yang berinisiatif membuat perjanjian. Allah sendiri juga yang melewati perjanjian itu. Dan Allah juga yang menyelesaikannya. Dan Allah sendiri melalui Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Dihukum, dicabik-cabik, disembelih. Karena pelanggaran siapa? Penalti pelanggarannya siapa? Penalti pelanggaran kita ditimpakan kepada Allah. Anak Allah yang hidup. Jadi perjanjian yang Allah bikin kepada Abraham adalah perjanjian satu pihak. Karena apa? Kamu, saudara dan saya tidak bisa memenuhi perjanjian itu. Kita adalah pembuat apa? Janji Allah jadi rusak. Kita adalah apa sih namanya? Bukan promise keeper, justru sebaliknya kita yang jadi breaker, ya, jadi pemecah, kita jadi yang memutuskan atau membuat curang, apa sih bahasanya sih Allah, ya kan? Saking gini ya. Kita apa? Aduh, kok sampai kehilangan kosakata gue ya. Mengkhianati. Tapi Allah justru, aku tahu kamu pasti tidak setia. Aku tahu kamu tidak setia, tapi aku setia. Tak lewatin itu. Nanti kamu akan 1700 tahun setelah itu. Anaknya sendiri yang disembelih men. Karena penalti pelanggaran kita. Ada yang di sini seminggu setia terus sama Tuhan. Dan itu sudah ditanggung sama Yesus. Dia lewat jalan situ. Barang siapa yang tidak setia menjaga janji ini, nasibnya seperti itu. Dan nasib itu ditimpakan kepada anak Allah yang paling taat. Yesus Kristus. Dan berkatnya ditimpakan, sebut nama saudara, David Victor yang seringkali tidak taat. Itu janji Allah. Keadilannya dan kasih karunia-Nya itu dijaga dengan kesetiaan. Terhadap apa? Terhadap janjinya. Kalibrasinya adalah, lanjut. Kalibrasi hati kita, lanjut. Ini usah baca. Ini boleh dibaca. Adapun segala janji itu diucapkan kepada Abraham dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya. Seolah-olah yang dimaksud adalah banyak orang. Tetapi hanya satu orang yang menggenapi itu. Dan kepada keturunanmu, yaitu Yesus Kristus. Lanjut. Nah ini dia. Kristus Sang Raja. Bukan hanya turun sebagai anak manusia. Namun juga ditinggikan di salib. Agar kita yang hina diampuni, diangkat tinggi sebagai anak Allah. Kristus yang sang hakim adil menanggung penderitaan karena murka keadilan Allah. Supaya kita orang hukuman bersuka cita dalam relasi kasih Allah yang luar biasa. Kristus sang penggenap janji, dia yang menggenapi janji. Justru harus rela menderita terpotong, tersembelih dalam perjanjian barunya. Karena pelanggaran janji yang kita buat. Agar kita, keturunan Abraham dalam iman, beroleh jaminan keselamatan dalam proses pengudusan kita sekarang. Dalam proses pengudusan ini, kita sudah dibenarkan. Kan masih diproses dalam pengudusan. Pasti sering bikin salah toh. Tidak setia, ngamuan, tersinggungan, ya, ke gereja-gerejaan. Allah setia sama model orang kayak gitu. Dan dia setanggung. Model-model kayak gitu, yang sering maki-maki Tuhan karena tidak cocok sama kita, ditanggung. Bukankah itu meremukkan hati kita seharusnya? Bagaimana kita harus memandang, bagaimana kita punya aplikasi hati hari ini. Lanjut. Ketika kita memandang Yesus sebagai juru selamat, hati kita berubah, kita bergembira, bukan hidup kita menjadi mulus. Ya, tetapi karena Allah sudah menembus dan membuat perjanjian baru melalui darahnya. Ketika Kristus kita pandang sebagai Raja dan Hakim yang adil, kita gentar, kita hormat. Namun kita juga bersuka cita sebab Kristus sudah memulai pembalikan keadaan dan akan menuntaskannya nanti. Kita sedang melewati itu. Ketika Kristus kita kenal sebagai Allah yang setia, kita dilepaskan dari upaya pembuktian diri
dan diundang masuk ke dalam ketaatan dan kepercayaan yang lahir dari rasa takjub dan akan kasihnya. Bukan lagi takut, tapi takjub akan kasihnya. Saya tutup selesai. Bagaimana sekarang kita meninggikan Tuhan yang sudah tinggi? Dengan hidup serendah-rendahnya di hadapan Tuhan, Juru Selamat kita. Hidup serendah-rendahnya, merendahkan diri serendah-rendahnya. Bagaimana kita memuliakan Tuhan yang sudah mulia? Dengan hidup menyampahkan segala sesuatu dibanding dengan pengenalan kita akan Kristus Yesus. Seperti tulisan Paulus, apa yang aku anggap dulu berharga, aku anggap sampah semuanya. Bagaimana kita menghargai Tuhan yang sudah berharga? Dengan menganggap rugi semuanya yang menentang, yang menghalangi kita mengenal Kristus. Dianggap rugi. Itulah kita memuliakan Tuhan. Kasih karunia-Nya, keadilannya, dan ditutup oleh kesetiaannya. Ini adalah karakter Allah yang tidak tertandingi. Karena dia memang berada di kelas yang berbeda dari kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya akan berdoa buat gerejanya di tempat ini. Mari gereja Tuhan. Mungkin ini mengambil waktu banyak, tapi inilah firman Tuhan. Bagaimana hidup kita bersuka cita. Bagaimana kita meninggikan Tuhan. Lihat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya. Dan begitu juga ingat keadilan-Nya. Siapa dirimu sebelumnya? Orang berdosa yang harusnya layak menanggung keadilan murka Allah. Tapi justru selamatkan. Jangan sombong. Jangan sok. Tapi lihat. Dia memang melaksanakan keadilan-Nya. Bukan karena kita baik, tetapi karena Kristus yang telah menjadi pengantara kita sempurna. Kita tidak mudah menghakimi orang lagi. Merasa lebih baik karena kita sendiri mendapat anugerah. Yang terakhir, kesetiaannya menjagai kita. Dari awal kita dibenarkan, dikuduskan sampai nanti disempurnakan. Kita aman dalam janjinya. Karena Allah yang berjanji kepada kita, kepada Abraham adalah Allah yang setia. Dan itu dibuktikan di atas kayu salib, anaknya yang tunggal diberikan kepada kita. 3 hal inilah alasan kita memuliakan Tuhan. Kasih setia, kasih-Nya, kasih karunia-Nya, keadilan-Nya, dan kesetiaannya. Biarlah gereja ini selalu meninggikan Tuhan. Di masyarakat yang penuh dengan kesombongan, penindasan, ketidakadilan. Gerejamu bergerak, orang-orang mudamu dipakai ini Tuhan. Ada masuk ke ladang-ladang misi di kota mereka untuk mereka bergerak bersama-sama. Biarlah firman Tuhan hari ini meremukkan hati kami sambil bersuka cita memandang apa yang Tuhan sudah kerjakan di kayu salib. Kami bersyukur, kami mengucap syukur, kami berdoa segala pujian hormat kami naikkan padamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Maafkan jika lama saudara. Thank you Pastor David Victor. So Jason, mari kita sama-sama bangkit diri. Saya yakin dan percaya Tuhan jadi sumber sukacita kita karena Dia adalah juru selamat kita. Dia yang paling terindah dalam kehidupan kita dan mari kita nyatakan itu dimanapun kita berada. Mari kita sekali lagi berdoa. Bapa di sorga, terima kasih buat karya-Mu yang begitu indah dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kebenaran-Mu yang dibagikan dalam kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus Engkau terus bekerja dalam hati kami, membawa kami hidup di dalam rancangan-Mu. Dan kami hidup untuk menyatakan pribadi-Mu dimanapun kami berada. Kami orang-orang yang dilimpahi dengan kasih karunia. Dan melalui kehidupan kami, biarkan orang lain juga merasakan kasih karunia-Mu yang begitu besar Tuhan. Berkati Pastor David yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, pengembalaannya Tuhan. Kami percaya Injil Kerajaan Allah semakin luas diberitakan melalui kehidupannya. Kristus semakin diberitakan melalui kehidupannya. Nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupannya Tuhan. Terima kasih Kejisian, angkat kedua tangan-Mu. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajahnya dan memberikan Engkau kasih karunia. Kemanapun Kau melangkah, kasih, kuasa, hikmat Allah Maha Tinggi dinyatakan di dalam kehidupan-Mu dan dinyatakan melalui kehidupan-Mu. Setiap orang melihat Kristus nyata dalam kehidupan-Mu. Buah-buah pertobatan semakin hari semakin nyata di dalam kehidupan-Mu. Dan
Oleh sebab itu, pergilah, jadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan ajarlah segala sesuatu yang telah Tuhan Yesus perintahkan dalam kehidupanmu. Dan ketahuilah, Dia Allah yang Juru Selamat kita, Allah yang adil dan Allah yang setia menyertai kita sampai kepada kesudahan akhir zaman. Kami terima berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama yang percaya katakan, amin. Tetap sehat, tetap semangat. Tetap jadi berkat. God bless you all.